ChatGPT lagi ngubah cara kerja bisnis loh. ChatGPT bisa bantu kita kerja lebih cepat, bikin komunikasi makin lancar, dan ngerti data lebih dalam. Teknologi ini punya banyak manfaat, salah satunya bikin bisnis jadi lebih efisien dan produktif. Tapi penting banget buat pakai ChatGPT dengan bijak dan bertanggung jawab. Kita perlu tahu batasan-batasannya dan mengatasi masalah etika yang mungkin muncul. Dengan begitu, bisnis kita bisa memanfaatkan ChatGPT dengan maksimal dan menghindari risiko yang ada. ChatGPT bisa bantu banyak hal di bisnis, seperti layanan pelanggan, pemasaran, dan bikin konten. Jadinya, karyawan punya waktu buat kerjain hal-hal yang lebih penting. ChatGPT juga bisa bikin interaksi sama pelanggan jadi lebih personal. Hasilnya, pelanggan lebih puas dan setia deh. Dengan pakai ChatGPT, bisnis kita bisa lebih unggul dari yang lain. Tapi, kita harus ingat kalau ChatGPT punya batasan. ChatGPT cuma bisa ngasih informasi berdasarkan data yang udah dia pelajari. Data ini mungkin aja ada yang kurang tepat atau kurang lengkap, dan hasilnya juga bisa kurang akurat. Selain itu, ChatGPT belum tentu ngerti bahasa gaul atau situasi tertentu. Jadi ChatGPT bisa aja ngasih respon yang kurang tepat atau nggak masuk akal. Makanya, kita perlu awasi ChatGPT, terutama untuk hal-hal yang penting. Ada beberapa batasan ChatGPT yang perlu kita tahu. Pertama, ChatGPT cuma bisa ngasih jawaban berdasarkan data yang udah dia pelajari. Kalau datanya kurang lengkap atau ada yang salah, jawaban ChatGPT juga bisa salah. Makanya kita harus pastikan data yang dipakai buat ChatGPT udah lengkap, beragam, dan akurat. Kedua, ChatGPT belum tentu ngerti bahasa gaul atau situasi tertentu. Misalnya, ChatGPT bisa aja salah nangkap sindiran atau candaan. Hati-hati ya kalau mau pakai ChatGPT di situasi yang butuh pengertian mendalam tentang komunikasi manusia. Ketiga, ChatGPT bisa aja ngasih informasi yang salah atau menyesatkan. ChatGPT bisa aja ngasih jawaban yang salah atau bahkan ngarang cerita. Jadi kita harus selalu cek lagi informasi dari ChatGPT sebelum dipakai buat ngambil keputusan penting. Kita perlu awasi dan cek faktanya biar nggak salah. Pakai ChatGPT di bisnis juga ada etikanya loh. Pertama, kita harus pastikan ChatGPT dipakai dengan adil dan nggak memihak. Kita perlu pastikan data yang dipakai buat ChatGPT nggak bias dan awasi hasil kerjanya biar nggak diskriminatif. Kalau nggak, hasilnya bisa merugikan dan nggak adil. Kedua, kita harus jujur tentang penggunaan ChatGPT. Pelanggan harus tahu kalau mereka lagi ngobrol sama chatbot yang pakai ChatGPT. Kejujuran ini penting buat membangun kepercayaan dan nggak ngebohongin pelanggan. Ketiga, kita harus utamakan privasi dan keamanan data. ChatGPT bisa aja ngumpulin dan ngolah data penting pelanggan. Kita perlu lindungi data pelanggan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku. Kita perlu minta izin pelanggan sebelum ngumpulin dan pakai datanya. Biar ChatGPT makin maksimal buat bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kasih instruksi dan konteks yang jelas. ChatGPT bisa kerja lebih baik kalau dikasih arahan dan informasi latar belakang yang jelas. Jelaskan dengan detail tentang gaya bahasa, target pembaca, dan hasil yang diinginkan dari ChatGPT. Kedua, awasi dan kontrol kualitas ChatGPT. Kita perlu cek hasil kerja ChatGPT secara rutin untuk memastikan keakuratan, relevansi, dan kesopanannya. Kita juga perlu sistem untuk kasih masukan dan perbaiki kesalahan atau bias yang ada. Peran manusia masih penting banget buat jaga kualitas dan etika. Ketiga, latih dan tingkatkan kemampuan ChatGPT terus-menerus. Update data ChatGPT secara berkala dengan informasi baru dan interaksi pelanggan. Ini bikin ChatGPT tetap update dan relevan. Selain itu, kita bisa sesuaikan ChatGPT dengan kebutuhan bisnis dan istilah industri tertentu. Terakhir, bangun komunikasi dan kolaborasi yang terbuka. Ajak karyawan untuk berbagi pengalaman dan masukan tentang penggunaan ChatGPT. Ciptakan budaya belajar dan terus berkembang. Dengan kolaborasi, bisnis kita bisa memaksimalkan manfaat ChatGPT dan mengurangi risikonya.